액션 let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Nur Pratiwi selaku sebagai moderator, dan yang kedua ada Nur Aulia Reski sebagai anggota, dan yang ketiga ada Muhammad Ilyas Saputra sebagai anggota, dan yang keempat ada Muhammad Adil Patuh sebagai anggota juga, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada Muhammad Arif Pratama. Tetapi dalam kali ini Muhammad Arif Pratama tidak dapat mengikuti Zoom dikarenakan sedang sakit. Baik, dalam kesempatan kali ini kami atas nama kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami mengenai configuration DHCP. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi DHCP akan dijelaskan oleh Muhammad Ilyas Saputra. Dipersilakan untuk Muhammad Ilyas Saputra untuk menjelaskan apa sih itu DHCP. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Definisi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat dalam jaringan. Dengan menggunakan DHCP, administrator jaringan tidak perlu secara manual mengkonfigurasi setiap perangkat. Sebaliknya, perangkat yang terhubung ke jaringan akan meminta konfigurasi IP dari server DHCP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan mengenai DHCP. Dan adapun yang kedua yaitu komponen DHCP. Dan komponen DHCP ini mungkin memiliki 3 komponen. Dan mungkin komponen DHCP ini akan dijelaskan oleh Nur Aulia Reski. Kepada Nur Aulia Reski dipersilakan untuk menjelaskan apa-apa saja komponen-komponen DHCP itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang telah disebutkan bahwa komponen-komponen DHCP itu terbagi atas 3. Yang pertama, DHCP server, perangkat atau aplikasi yang mengelola dan memberikan alamat IP serta informasi konfigurasi lainnya. Yang kedua, DHCP client atau perangkat yang meminta konfigurasi IP dari server DHCP. Kemudian yang terakhir yaitu DHCP relay agent atau perangkat yang meneruskan permintaan DHCP dari klien ke server DHCP, terutama dalam jaringan yang lebih besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai komponen DHCP. Dan adapun yang ketiga, fungsi utama DHCP. Fungsi utama DHCP ini akan disampaikan oleh Muhammad Adil Patuh. Dipersilakan untuk Muhammad Adil Patuh untuk menjelaskan apa-apa saja fungsi utama dari DHCP. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Fungsi utama DHCP itu berikut fungsi utama DHCP. Pengalokasian alamat IP, memberikan alamat IP unik kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. 2. Konfigurasi jaringan, menyediakan informasi penting seperti subnet mask, gateway, default, dan DNS server. Yang ketiga, pengelolaan LEAS, mengatur masa sewa untuk alamat IP yang diberikan, memungkinkan pengembalian alamat IP yang tidak lagi digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai fungsi utama DHCP. Mungkin adapun yang kelima yaitu proses kerja DHCP akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi proses DHCP ini mengikuti 1. Discover. Discover ini adalah klien yang mengirim pesan DHCP discover untuk mencari server. Dan yang kedua yaitu over. Over ini adalah server yang merespon dengan DHCP.
over berisi alamat IP yang tersedia. Dan adapun yang ketiga yaitu request. Request adalah klien yang meminta alamat IP yang ditawarkan. Dan yang keempat ada edge. Edge ini adalah server yang mengonfirmasi dengan pesan DHCP acknowledgement. Baik, itulah tadi tentang proses kerja DHCP. Dan adapun list duration yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ilyas Saputra. Kepada Muhammad Ilyas Saputra dipersilahkan untuk menjelaskan apa itu list duration. List duration adalah mengacu pada periode waktu di mana alamat IP yang diberikan kepada klien akan aktif dan dapat digunakan. Setelah waktu sewa less time berakhir, klien harus memperpanjang sewa untuk terus menggunakan alamat IP tersebut atau mendapatkan alamat IP baru. Baik, terima kasih. Itu tepat sekali. Karena memang list duration ini memang adalah mengacu pada periode waktu yang dimana alamat IP yang diberikan kepada klien akan aktif dan dapat digunakan setelah waktu sewa atau list time. Baik, untuk tipe DHCP ini mungkin akan dijelaskan oleh Nur Aulia Reski. Nur Aulia Reski, dipersilakan untuk menjelaskan apa saja tipe DHCP itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tipe DHCP. Perangkat tertentu sering digunakan untuk server atau perangkat penting. Maaf banget. Maaf, tapi sebelum itu tadi ada yang kepotong, jadi tolong diulangin ke pertama lagi. Tipe DHCP ada dua. Yang pertama, static DHCP atau alamat IP yang selalu yang kedua, dynamic DHCP. Itu yang tersedia untuk perangkat klien. Terima kasih. Baik, seperti mungkin saya akan melengkapi untuk itu karena tadi suaranya terpotong mungkin gara-gara jaringan. Jadi tipe DHCP ini seperti yang dikatakan oleh Nur Aulia Reski itu ada dua, yaitu ada static IP, static DHCP, dan adapun dynamic DHCP. Jadi static DHCP itu adalah alamat IP yang selalu sama untuk perangkat tertentu, sering digunakan untuk server atau perangkat penting. Sedangkan dynamic DHCP itu adalah alamat IP yang dialokasikan secara otomatis dari pool yang tersedia untuk perangkat klien. Apakah itu benar, Nur Aulia Reski? Ya, betul sekali. Baik. Mari kita lanjut selanjutnya, yaitu adapun kelebihan dan kekurangan dari DHCP ini yang akan disampaikan oleh Muhammad Adil Patu. Dipersilakan untuk Muhammad Adil Patu untuk menyampaikan apa saja kelebihan dan kekurangan dari DHCP atau penggunaan dari DHCP ini. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya pertanyaan lagi. Saya akan menjawab kelebihan dan kekurangan DHCP. Kelebihan yaitu otomatisasi konfigurasi, pengelolaan yang mudah, pengurangan konflik alamat IP, fleksibilitas untuk perangkat bergerak. Adapun kekurangannya yaitu ketergantungan pada server, potensi masalah keamanan atau spoofing, kompleksitas dalam jaringan besar, kemungkinan konfigurasi yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan DHCP. Dan adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Ini adalah kesimpulan yang kami buat mengenai DHCP. Kesimpulan kami mengenai DHCP adalah DHCP ini adalah protokol jaringan yang
DHCP ini adalah protokol jaringan yang mengotomatisasi pengelolaan atau pengelokasian alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat dengan fungsi utamanya untuk mengelola alamat IP secara dinamis. Jadi DHCP membantu mengurangi konflik alamat dan kesalahan konfigurasi manual. Proses kerjanya itu melibatkan 4 langkah, ada discover, offer, request, dan acknowledgement. Seperti yang tadi saya jelaskan. Dan DHCP ini juga memastikan untuk komunikasi secara efisien antara klien dan juga server. Baik, untuk yang terakhir yaitu mungkin untuk video tentang konfigurasi DHCP mungkin akan ditunjukkan dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperlihatkan cara mengkonfigurasi DHCP dengan menghubungkan 20 PC yang berbeda jaringannya dan 1 router, 2 buah switch, serta 2 buah server. Baik, untuk yang pertama kita akan menambahkan router terlebih dahulu dengan menggunakan router 1841. Dan untuk yang kedua yaitu kita menambahkan 2 buah switch dengan menggunakan switch 2950 24. Untuk yang ketiga kita akan menambahkan 2 buah server. Dan untuk yang keempat kita akan menambahkan 10 PC di masing-masing jaringan. Jadi total PC ada 20. Dan untuk jaringan komputer 1 ada di sebelah kanan dan untuk jaringan komputer 2 ada di sebelah kiri. Dan yang kelima untuk penggunaan kabelnya, kita akan menggunakan kabel strike. Dengan menyambungkan kabel strike ke router, lalu ke switch, lalu sesudah itu sambungkan ke PC, lalu switch ke server. Untuk yang keenam, kita akan mengkonfigurasi router terlebih dahulu. Klik router, buka config, lalu klik fast ethernet 0/0, lalu sudah itu on-kan port status, lalu isi IP address dengan 192.168.100.1, lalu tab. Sudah itu klik fast ethernet 0/1, lalu on-kan port status, lalu masukkan IP address dengan IP 192.168.200.1, lalu tab. Sudah itu close. Kita akan mengkonfigurasi server. Klik server, buka desktop, klik IP configuration, masukkan IP 192.168.100.25. Terus tab, lalu isi default gateway dengan yang tadi dimasukkan di router 192.168.100.1. Lalu masukkan DNS servernya itu 192.168.100.50. Setelah itu klik service, lalu masuk ke DHCP, on-kan. Sudah itu tambahkan default gateway 192.168.100.1, lalu masukkan DNS servernya 192.168.100.50. Lalu awal yang kita akan gunakan star IP-nya itu mungkin adalah kita mulai dari 100. Lalu sudah itu save. Lalu setelah itu klik PC 0 atau PC 1,
klik IP configuration lalu aktifkan DHCP. Begitupun dengan PC-PC yang lainnya. Lalu klik server 2. Lalu lakukan seperti apa yang dilakukan di server 1. IP yang akan kita gunakan di sini yaitu 192.168.200.26. Lalu tab, lalu default gateway-nya kita isi 192.168.200.1. Lalu untuk DNS server kita pakai 192.168.200.50. Lalu setelah itu kita klik service, lalu klik DHCP. Setelah itu on kan, lalu kita isi default gateway-nya 192.168.200.1. Lalu kita isi di bawahnya lagi itu DNS server, kita isinya 192.168.200.50. Setelah itu kita isi untuk startnya 100. Yaps. Terus kita save. Lalu close. Lalu kita klik PC 11 atau PC 10. Setelah itu kita masuk ke desktop, lalu klik IP configuration. Setelah itu aktifkan DHCP. Begitupun dengan PC-PC selanjutnya. Kita klik DHCP. Setelah semua itu, kita tes dengan cara mengirimkan pesan ke PC 1 atau PC yang lainnya. Baik, sudah sukses. Lalu kita coba ke server dan ke PC 1. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Jadi itulah tadi presentasi yang telah kami buat melalui Zoom kali ini mengenai configuration DHCP. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kami, karena kesempurnaan itu milik Allah. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.